Salam hangat para penonton. Perkenalkan, saya Muhammad Rufarbian. Saya Revalda Tulisa. Dan kita Kami berdua berdua dari Duta Kominfo. Oke, hari ini kesempatan pertemuan sekarang kita memiliki tamu yang sangat-sangat spesial karena berasal dari hima kita sendiri, yaitu Hima Etsa. Dan narasumber kita ini sangat spesial. Boleh dong perkenalkan dulu namanya siapa? Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Dwika Luki Perdana Putra. Saya sebagai koordinator divisi HRD di EDSA. Saya Azka Muhammad dari divisi entrepreneurship. Dan kayaknya udah siap nih untuk kita ajak ngobrol ya Kabian. Betul sekali. Nih aku mau nanya nih mengenai EDSA itu sendiri ya, karena jadi aku mau nanya EDSA itu background-nya tuh kayak gimana sih menurut pandangan kalian berdua? Oke, dari siapa dulu? Bebas lah. Mungkin boleh ladies first dulu ya. Oke, betul ya. Soalnya namanya Rafika. Namanya Rafika soalnya. Aska ya. Rafika Amara. Rahasia dapur ini. Oke. Kalau dari yang saya tahu ya, EDSA itu terbentuk itu pada tanggal 17 Maret 1999 di Ranca Upas ya. Keren. Betul sekali. Terus kalau misalnya bertemu dengan cutting atau alumni, apakah pernah sekali misalnya berbincang dengan mereka dan berbicara gitu mengenai kegiatan di tahun mereka seperti apa? Apakah ada pembicaraan seperti itu? Untuk perbicaraan seperti itu kami sering melakukan sharing session terutama dengan alumni mengenai kegiatan yang dulu mereka laksanakan dan mungkin kegiatan yang akan kita laksanakan sebagai, mungkin kita menganggapnya sebagai acuan untuk acara kedepannya gitu supaya tidak terlalu melenceng dari tujuan EDSA itu sendiri. Betul sekali. Terus apakah kegiatan itu dari tahun ke tahunnya tetap sama ataukah di angkatan kalian ini ada perbedaan gitu di setiap kegiatannya? Oke, mungkin untuk setiap kegiatan rutin di tiap tahunnya mungkin sama, cuman yang berbeda adalah di penamaannya mungkin ya. Mungkin di tahun kemarin ada English Fest dari EDSA itu sendiri, dan tahun sebelum-sebelumnya ada English Competition, dan ya masih banyak lagi ke belakangnya. Karena udah di-spill nih ya, jadi buat adik-adik yang pingin ikutan, banyak banget proker EDSA itu sendiri. Sekarang proker yang lagi dijalankan dari EDSA, yang udah dijalankan nih terutamanya apa aja? Oke, Aska dulu. Kalau yang udah dijalankan dari kita itu ada LDKO ya. Betul sekali. Ya, ada LDKO. Terus sekarang kita lagi persiapan buat English Camp. Wow, keren banget nih. Tepuk tangan dulu dong. Nah, berhubung kita akan melaksanakan ICAM nih, kita mau tahu dong sedikit aja. Dwika ini kan sebagai ketuplak dari ICAM tahun sekarang. Insya Allah. Katanya gitu. Jangan seperti itu dong. Oke, karena Dwika ini sebagai pelaksana atau ketuplak ICAM sendiri di angkatan kita di tahun sekarang. Nah, menurut Dwika sendiri nih, para anak-anak atau peserta dari ICAM sendiri seperti apa sih antusiasmenya untuk mengikuti kegiatan? Oke, mungkin dari antusiasme calon peserta itu sendiri ya. Kemarin kita sudah mengadakan sosialisasi mengenai acara ICAM yang akan kita laksanakan. Cukup antusias ya, dan banyak juga audiens yang hadir. Itu menandakan bahwa mereka tuh cukup senang akan adanya kegiatan English Camp itu sendiri, begitu. Oke, kalau untuk Aska sendiri melihat kegiatan ICAM dari tahun angkatan kemarin yang kita laksanakan dengan yang sepertinya akan kita jalankan nih ke depannya, menurut Aska seperti apa? Banyak yang kita ambil dari English Camp sebelumnya dan yang kita ambil ke angkatan kita gitu ya. Banyak banget, mulai dari penyusunan rundown juga adalah kita dari sana juga gitu. Terus gak cuma dari yang sebelumnya juga, kita juga ngobrol kan sama alumni dan emisioner yang lain. Dan juga nyerap lah dari mereka, ICAM mereka kayak gimana sih. Nah, kita ngambil juga dari mereka gitu. Oke, Komunikasi apakah di ICAM tahun ini tuh ada perbedaan nggak dari ICAM tahun sebelumnya? Untuk menjawab tuh.
Oke, mungkin untuk IKEM yang akan kita laksanakan tahun ini akan sedikit ada perbedaan daripada tahun kemarin. Kita untuk tahun ini akan lebih mengutamakan keakraban di antara peserta, panitia maupun demis dan alumni itu sendiri. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang ya. Iya, Makanya betul. kita harus menjalin kedekatan antara peserta, panitia dan demis serta demis dan alumni begitu. Baik, tapi nih ya, ngomong-ngomong soal kedekatan dan keakraban, kita bakal masuk ke satu tema, yaitu namanya kesiapan para hima untuk menghadapi era baru, yang mana era baru ini adalah angkatan-angkatan kita sendiri, pengurus betul. angkatan kita. Betul. Nah, jika kita menarik dari kata keakraban, tentunya kita sudah cukup mengenal satu sama lain dalam satu pengurus. Nah, bagaimana kita melihat seorang alumni ataupun seorang demis, dan juga bagaimana kita melihat seorang adik tingkat kita untuk sebagai calon pengurus. Nah, kita kan harus mengayomi nih, ya kan? Betul. Untuk teman-teman anak-anak kita pengurus sekarang, apakah ada agenda selain dari IKEM atau mungkin LDKO yang kemarin kita laksanakan, ada nggak sih momen-momen yang memang bisa jadi kesempatan untuk kita mendekatkan diri bukan kepada Tuhan, kepada teman-teman angkatan dan kakak tingkat kita. Jangan Seperti kepada itu. Tuhan. Silakan. Harus kepada Tuhan. Oh iya benar Tapi kan bukan itu ya. Maksudnya, Masa tidak dekat dengan Tuhan? Jauh dari agama. Silakan, ada nggak agenda yang memang bisa mendekatkan kita? Oke, salah satu contoh usaha kita, upaya kita untuk mendekatkan antara angkatan yang baru, pengurus dan demis alumni itu, kita mempunyai beberapa proker yang bisa ditujukan untuk menjalin kedekatan di antara mereka itu sendiri. Terutama di subdivisi sport yang berada di bawah naungan HRD itu sendiri. Kita setiap minggunya mengadakan acara olahraga, yaitu olahraganya bisa apa saja. Pertama bisa futsal, bisa basketball kemarin kan. Terus yang akan dilaksanakan juga mungkin badminton sama renang. Oke, itu pertama dari sport. Selanjutnya mungkin dari education. Dari education kita memiliki proker yang namanya English Community. Apa sih English Community itu sendiri? English Community itu kurang lebih seperti apa ya? Bisa dibilang seperti kursus, Kelas. ya seperti kelas kursus. Di kelas itu kita akan belajar seperti debating, speaking, terutama kedua hal itu ya, karena kita melihat dari sumber daya sekarang, melihat bahwa debating dan speaking itu merupakan dua hal yang sangat-sangat penting di jurusan bahasa Inggris. Nah, kita lebih memilih untuk memfokuskan di dua hal itu. Betul sekali, karena speaking sendiri itu adalah sebuah hal yang memang menjadi basic untuk anak-anak mahasiswa bahasa Inggris terkhususnya. Bagaimana cara kita berbicara gitu kan di depan umum, dan juga bagaimana lawan bicara itu paham apa yang kita bicarakan, seperti itu. Betul, Makanya sangat penting sekali sebetulnya speaking itu. Minimal bisa ngomong lah. Betul sekali. Aska ini ngomong. Selain skill-skill, berarti anak-anak SA ini juga sehat ya. Betul. Jadi kan Alhamdulillah, amin. ada e-sport ya, Ya. yang bisa diikuti setiap hari apa? Untuk e-sport belum ada jadwalnya ya. Oh, Mungkin untuk Berubah-ubah ya? ya bisa berubah-ubah, bisa kapan saja untuk e-sport, karena di e-sport sendiri itu bisa mobile waktunya. Fleksibel Fleksibel banget. banget. Tengah malam bisa. Jangan tengah iya malam betul dong. sekali. Iya. Anda tuh tahajud. Waduh, sudah bang. Oke, kita lanjut lagi ke agendanya ya. Karena tadi sudah membahas mengenai proker-proker dan juga tentang bagaimana angkatan kita menghadapi era baru ini gitu kan, dengan SDM yang berbeda tentunya, dengan pengalaman dan juga mungkin secara skill juga mereka berbeda-beda dengan kompetensinya juga. Dan tapi menariknya seperti ini, kalau misalnya kita dalam sebuah hima, tentunya kita harus menyatukan satu pikiran dan juga satu pendapat, betul Iya, tidak? betul. Itu adalah salah satu contoh untuk menyatukan pendapat, betul. Nah, kenapa kita harus menyatukan pendapat dan juga pemikiran? Karena tentunya kita di hima itu memiliki yang namanya ketua, dan ketua ini fungsinya adalah menaungi para anggotanya dan juga pengurusnya. Betul banget. Nah, sekarang berlanjut ke
agenda dari Aska sendiri. Aska di sini sebagai divisi apa? Mewakilinya? Danus. Nah, kenapa bisik-bisik ya? Kenapa bisik-bisik ya? Padahal makin Bisik-bisik bisik tuh tetangga. makin deket gitu berarti. Nah, Bisik-bisik tetangga. dari Danus ini sendiri barangkali ada yang mau dipromosiin nih. Enggak, mohon maaf, bukan Danus, entrepreneur. Oh ya. Entrepreneur, Harus daya dong ya. exactly. So, yeah. Yeah. We are not from here, we are not Indonesian. Oke. So sorry. We're from Bali. We're not from Indonesia. Oke. Oke. Barangkali ada yang bisa dipromosiin dari divisi entrepreneur ini. Oke, untuk dari divisi entrepreneurship ya. Untuk dipromosiin kita ada Snake ya. Ad Snake saya lebih suka nyebutnya gitu. Snake, Adsa Snake, Ad Snake. Itu pemikiran secara spontan. Berarti Edsa Snack ini kita jualan ular atau gimana? Oh bukan ya, oh bukan. Sudah, kita lanjut ya. Karena terkesan garing tapi ternyata lucu ya sebetulnya. Silakan lanjut lagi. Oke. Untuk barang dagangannya kita masih sedikit lah ya, tapi kita udah mulai masar-masarin juga gitu. Ya paling dari divisi Danus yang kita butuhin cuma uang dan doa ya. Entrepreneur. Oh ya, entrepreneurship. Uang dan doa. Iya. Jadi Anda tidak butuh tenaga kerja gitu. Sangat. Oke. Karena wajib saya nggak nyebutin. Betul sekali. Betul, betul. Kalau misalnya dari divisi ARD nih, kan tadi prokernya sudah dijelaskan. Nah, ada satu proker yang belum dijelaskan. Waduh. Pasti Anda tahu dong apa proker tuh? apa. Kepo nih penonton Boleh juga nggak pasti kita kepo. promosiin satu proker itu? Karena sepertinya itu benar-benar proker yang khusus. Spill sedikit. Yap. Oke. Nungguin ya? Iya dong, masa iya nggak nungguin? Bohong sekali Anda. Oke. Untuk proker selanjutnya mungkin kita ada subdivisi yang namanya Interest and Talent. Widih. Nih, interest and talent itu ya saya nggak usah ngatin lah ya. Oke, interest and talent itu mikat. Tadi pertanyaannya adalah kita kan sudah menjelaskan mengenai subdivisi interest and talent. Dan juga sebagai pengingat juga nih buat teman-teman, interest and talent itu adalah mikat ya, yang artinya kita mengembangkan Minat dan bakat. betul tentunya. sekali dari anak-anak ETSA sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah nih para penonton yang mungkin anak-anak PBI, entah itu angkatan alumni atau mungkin angkatan bawah yang menonton ini, kira-kira kalau misalnya kalian memiliki minat dan bakat yang bisa di show off kan ya, betul sekali. Betul. Barangkali kalian memiliki bakat yang seperti itu, bisa hubungi ke kita biar nanti kita mempostingkan dan juga mempromosikan diri kalian tentunya. Dan jangan takut ya. Betul sekali. Iya. Oke, rangkaian kita mungkin sudah cukup ya Alda. Jadi ada satu lagi paling pertanyaan khusus yaitu harapan untuk pengurus ETSA, untuk alumni dan juga untuk calon pengurus ETSA berikut. Betul. Silahkan. Silahkan. Ladies first. Ladies first. Rafika. Ya, oke. Harapan saya untuk ETSA untuk kalau dari pengurus sendiri makin kompak ya, no hard feeling, jangan baperan. Karena di organisasi gitu, jangan baperan. Kita harus satu tujuan, nggak boleh egois. Terus kalau buat alumni Demis, semoga tetap sayang sama kita ya walaupun kita agak bandel gitu. Terus buat adik tingkat, dimohon kerjasamanya ya. Kita sayang kalian loh. Wow. Udah. Tepuk tangan dulu dong. Nah. Dan juga ada beberapa nih sepertinya pengurus ETSA di belakang sini ya. Halo Teteh. Halo. Di sebelah mana ya? Sana. Oh, sana. Oke. Harapan dan juga keinginan kita untuk adik-adik tingkat, untuk alumni dan juga untuk pengurus kita sendiri sama sudah ya. tersampaikan. Mungkin cukup ya, kita cukupkan atau Oke, ada yang disampaikan? Ada nih satu pertanyaan terakhir yang sangat spesial nih. Mungkin adik-adik yang nonton tuh pada nanya nih, kenapa kita harus ikut Hima ETSA? betul sekali. Betul nggak? Coba alasannya tuh apa nih? Alasan terkuat biar mereka bisa ikutan dan menjadi kepengurusan setelah kalian gitu. Oke. Mungkin untuk menjadi pengurus di ETSA itu adalah sebuah kewajiban ya. Karena turun-temurun juga kita diberi amanat untuk mengurus himpunan yang mana ETSA itu sendiri.
Mungkin benefit yang kalian bisa dapatkan dari mengurus EDSA itu sendiri adalah pengalaman, sudah jelas, relasi, jodoh kalau ada. Udah banyak Amin. contohan. Amin. Oke. Karena Udah terbukti ya? sudah terbukti ada beberapa yang cinlok juga ya di Bang, udah bang, di aku mindset. jomblo bang. Ya, Lanjut. ya, oke. Ada lagi mungkin Aska, Aska apa? dari Enggak ada. ada Raffi kah? Rafika? Rafika. Aska. Oh, Aska. Oh iya. Enggak ada sih. Oh, Nggak ada, cukup? Cukup. Oke, Silakan, Uda. karena kita udah spill sedikit nih mengenai Betul EDSA sekali. itu apa. Kalian juga bisa gabung dan ngepoin IG-nya. Boleh dong dipromosiin dulu IG-nya. Edsa_Uninus. Betul sekali. Hanya ada di IG. Oke. Terima kasih. Berarti kita tutup saja pertemuan kali ini. Silakan. Ada. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.